Cambodia border has entered its second day. It's showing little sign of abating, and Bangkok has warned the conflict could spiral into all-out war. Selamat datang di channel Habanesia. Hari ini kita akan membahas salah satu konflik perbatasan yang sedang memanas di kawasan Asia Tenggara. Ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Pada Juli 2025, dunia dikejutkan oleh eskalasi militer di perbatasan kedua negara yang menewaskan belasan orang termasuk warga sipil dan memaksa ribuan orang mengungsi. Apa yang menyebabkan konflik ini? Mengapa Thailand dan Kamboja, dua negara tetangga, kembali terlibat dalam pertempuran bersenjata? Dan bagaimana sejarah panjang di balik sengketa ini masih menghantui hubungan keduanya hingga kini? Tetap bersama kami selama beberapa menit ke depan untuk mengupas tuntas isu ini. Pada tanggal 24 Juli 2025, ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja mencapai titik puncak. Militer Thailand mengonfirmasi bahwa mereka melancarkan serangan udara menggunakan jet tempur F-16 ke posisi militer Kamboja. Serangan ini merupakan respon atas tembakan roket BM-21 Grad yang diluncurkan Kamboja, yang menewaskan sedikitnya 12 warga Thailand, termasuk seorang anak berusia 8 tahun di Provinsi Surin. Kamboja membantah tuduhan bahwa mereka memulai serangan dan malah menuding Thailand melakukan agresi terlebih dahulu dengan melanggar kedaulatan wilayah mereka. Menurut laporan, bentrokan terjadi di 6 titik di sepanjang perbatasan, dengan fokus utama di wilayah segitiga Zamrud dan sekitar kompleks Wil Hindu yang terletak sekitar 360 km dari Bangkok. Total 14 orang tewas, termasuk 13 warga sipil Thailand, dan lebih dari 40.000 orang dari 86 desa di kedua sisi perbatasan telah dievakuasi. Salah satu insiden paling kontroversial adalah serangan artileri yang menghantam sebuah rumah sakit di Provinsi Surin, yang oleh Menteri Kesehatan Thailand disebut sebagai kejahatan perang. Seorang warga lokal di Provinsi Buriram, Sutian Piucham, menggambarkan situasi sebagai benar-benar serius. Ledakan terdengar terus-menerus dan warga sipil terpaksa berlindung di bawah struktur beton. Kamboja di sisi lain menegaskan bahwa mereka hanya bertindak untuk membela diri. Perdana Menteri Kamboja Han Manet menyatakan bahwa negaranya mengutamakan perdamaian, tetapi tidak punya pilihan lain selain membalas agresi bersenjata. Untuk memahami mengapa Thailand dan Kamboja terus bersitegang, kita harus mundur lebih dari 1 abad ke belakang. Konflik ini berakar pada penetapan perbatasan saat Kamboja masih di bawah kekuasaan kolonial Perancis hingga tahun 1953. Pada tahun 1904, Prancis dan Kerajaan Siam sebutan Thailand saat itu menandatangani perjanjian yang menetapkan perbatasan. Namun, peta yang digunakan oleh kedua belah pihak berbeda. Kamboja menggunakan peta skala 1:200.000 berdasarkan perjanjian tersebut. Sementara Thailand menggunakan peta unilateral skala 1:50.000 yang dibuat oleh Departemen Survei Kerajaan Thailand. Perbedaan ini menjadi akar sengketa hingga kini. Salah satu titik konflik utama adalah sebuah kuil Hindu abad ke-11 yang terletak di perbatasan. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kuil ini milik Kamboja, tetapi wilayah hutan di sekitarnya tetap menjadi sengketa. Putusan ini tidak diterima dengan baik oleh sebagian pihak di Thailand, yang memicu sentimen nasionalis. Ketegangan kembali memanas pada tahun 2008 ketika Kamboja mendaftarkan kuil ini sebagai situs warisan dunia UNESCO, memicu protes keras dari Thailand. Antara tahun 2008 dan tahun 2011, bentrokan sporadis di wilayah ini menewaskan sedikitnya 34 orang. Konflik ini tidak hanya soal wilayah, tetapi juga dipicu oleh sentimen nasionalis dan dinamika politik internal. Pada tahun 2003, kerusuhan anti-Thailand di Phnom Penh menyebabkan serangan terhadap kedutaan besar Thailand, yang memicu Thailand melancarkan operasi Pocentong untuk mengevakuasi warganya. Pada tahun 2009, hubungan memburuk lagi ketika Kamboja mendukung mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, yang saat itu diasingkan.
Isu ini terus menjadi bara dalam hubungan bilateral. Konflik terbaru ini dipicu oleh serangkaian insiden sejak Mei 2025, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak di wilayah segitiga Zamrud. Ketegangan meningkat pada Juni 2025 ketika rekaman telepon berdurasi 17 menit antara Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bocor ke publik. Dalam rekaman itu, Paetongtarn mengkritik tindakan militer Thailand yang memicu ketidakstabilan politik di dalam negeri dan memperburuk hubungan dengan Kamboja. Skandal ini bahkan membuat Paetongtarn diskor dari jabatannya. Eskalasi ini juga berdampak pada hubungan ekonomi. Kamboja melarang impor buah, sayuran, dan film Thailand, serta memutus akses internet dari Thailand. Thailand membalas dengan membatasi operasional pos pemeriksaan perbatasan. Presiden Senat Kamboja Hun Sen bahkan mengeluarkan ultimatum agar Thailand membuka kembali pos perbatasan dalam 24 jam atau menghadapi larangan total produk Thailand. Lebih dari 40.000 pekerja migran Kamboja di Thailand juga diminta dipulangkan karena potensi diskriminasi. Secara militer, Thailand mengerahkan 6 jet tempur F-16 dengan salah satunya menjatuhkan bom ke target militer Kamboja. Kamboja membalas dengan roket dan artileri yang menurut Thailand menghantam wilayah sipil. Kedua negara saling tuding sebagai pihak yang memulai agresi, membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Dampak dari konflik ini sangat besar. Selain korban jiwa, lebih dari 40.000 orang telah dievakuasi dan ribuan lainnya kehilangan akses ke kebutuhan dasar. Rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur di wilayah perbatasan rusak akibat serangan artileri. Secara ekonomi, perbatasan perdagangan telah mengganggu rantai pasok di kedua negara, terutama untuk buah dan sayuran yang merupakan komoditas utama. Komunitas internasional termasuk ASEAN telah menyerukan deeskalasi, namun upaya diplomasi terhambat oleh sikap keras kedua negara. Kamboja tetap bersikukuh membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional, sementara Thailand menolaknya. Pertemuan Komite Batas Bersama pada Juni 2025 tidak menghasilkan kemajuan, dan negosiasi berikutnya direncanakan pada September 2025. Namun dengan eskalasi militer yang terus berlanjut, prospek damai tampak sulit. Melihat sejarah konflik ini cenderung tidak berkembang menjadi perang penuh. Tetapi tanpa langkah diplomatik yang berani, ketegangan bisa terus berulang. Beberapa analis menyarankan mediasi pihak ketiga, seperti ASEAN atau PBB, untuk menyelesaikan sengketa perbatasan ini secara permanen. Namun, sentimen nasionalis di kedua negara seringkali menghambat kompromi. Konflik Thailand dan Kamboja adalah pengingat bahwa sengketa perbatasan yang tidak terselesaikan bisa memicu konsekuensi besar, baik secara kemanusiaan maupun politik. Akar sejarah yang kompleks ditambah dengan dinamika politik yang modern membuat isu ini sulit diselesaikan. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa diplomasi dan kompromi adalah jalan terbaik menuju perdamaian. Apa pendapat kalian tentang konflik ini? Apakah ASEAN bisa menutup luka lama ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini agar lebih banyak orang paham isu penting ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.